pada kebenaran bahwa kita dipilih dengan suara-suara yang mengatakan bahwa kita sesungguhnya tidaklah istimewa, biasa saja atau tidak dipilih. Nah, mulai itu kita mungkin seringkali mendengar ya, pada saat kita dipilih menjadi pengusaha, misalnya mungkin ada isu-isu yang tidak mengenakan atau itu agak kemampuan lah, ngapain dipilih, gitu kan? Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Karena kalau kita sudah sempurna, kita akan berhenti untuk belajar. Justru karena kita tidak sempurna, makanya kita masih tetap belajar dan menjadi lebih baik dari hari-hari. Kita bisa memilih untuk percaya pada kebenaran bahwa kita dipilih atau percaya pada kebohongan bahwa kita tutup. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin dalam pelayanan ada saat-saat kita merasa bahwa saya ini sebenarnya bukan seseorang yang bisa melayani, tapi gak ada orang. Jadi gak ada orang yang di teman kita masing-masing yang mau untuk menjadi pengurus. Akhirnya udah kita yang akan dikorbankan dalam tanda kutip, mungkin perasaan seperti ini. Nah, sehingga tadi saya bilang kita bisa memilih untuk percaya pada kebenaran bahwa kita dipilih atau percaya pada kebenaran bahwa kita takut. Nah, jadi pilihan ada di tangan kita. Karena yang namanya spiritualitas adalah apa yang tumbuh dari dalam diri kita, bukan sesuatu yang dari luar, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam diri kita dan ditangani oleh Roh Kudus. Kita harus selalu merayakan kebenaran bahwa kita dipilih. Berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memilih kita dan terima kasih kepada semua yang mengingatkan bahwa kita dipilih oleh Allah. Nah, kalau kita sudah sampai pada titik di mana kita menyadari bahwa kita itu adalah pribadi yang dipilih, bisa dikutuk. Nah, kita akan lebih gampang mengucapkan terima kasih dan melihat hal yang perlu disyukuri dalam hidup kita. Kalau kita memandang diri kita sebagai seseorang yang ditutup, maka semuanya itu sesuatu yang sebenarnya patut disyukuri juga. Di dalam hati kita itu menjadi sesuatu yang gelap. Kita bisa memilih bersyukur atau merasa terbebani. Bila kita memilih merasa terbebani, kita akan masuk dalam kegelapan yang seperti bersyukur. Kita akan menjadi sumber pengharapan dan inspirasi bagi banyak orang lain. Nah, jadi kita bisa menjadi, kalau kita merasa terbebani dengan yang lain yang dipercayakan kepada kita, maka selanjutnya juga akan susah. Kita melakukan sesuatu juga merasa terbebani, karena kita merasa yang seperti yang tadi kita itu pribadi yang produktif, pribadi yang karena tidak ada orang lain maka saya terbebani. Nanti kita akan lihat selanjutnya kita lihat seperti apa sebenarnya yang dikatakan kebebanan. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa setiap kali kita memilih bersyukur, semakin mudah kita melihat hal yang harus bersyukur. Dan itu juga dengan sebaliknya. Karena kita itu mungkin dalam sehari-hari itu mungkin kan udah saking biasanya, ya kita juga mungkin merasa diri kita itu tidak lebih baik daripada orang lain. Merasa diri kita itu mungkin lebih rendah dari orang lain. Karena kita selalu melihat ada banyak dalam dalamnya yang patut disyukur. Misalnya pada saat kita misalnya sedang mengendarai kendaraan kita atau mobil lalu di jalanan kita melihat seseorang ya, anak-anak kecil yang sedang mengemis. Hal yang seperti itu juga patut disyukuri, karena kita tidak berada dalam posisi. Jadi banyak hal dalam hidup kita sebenarnya bisa kita syukuri kalau kita mau melihat diri kita sebagai pribadi yang berharga. Nah, lalu yang kedua itu diberkati. Berkati itu dari kata apa? Benedicere, yang berarti menyatakan benedicere dan kebaikan atau benedict. Memberkati tidak hanya memberi kata pujian, tetapi bukan mengatakan dia bahwa orang lain itu adalah pribadi yang dikasihi, bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi, maka tidak akan bisa merasakan berkat. Makanya pertama-tama harus menyadari bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan dan juga orang-orang yang dikasihi. Nah,
maka kita akan bisa merasakan kebaikan. Di dalam situ bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berdiri, kita juga membutuhkan berkat terus-menerus untuk kita mampu mendapatkan dengan cara yang selalu baru bahwa kita adalah memelihara. Jadi kita tidak cukup misalnya hanya merayakan satu kali perayaan Ekaristi untuk seumur hidup, tidak. Kita butuh setiap hari butuh setiap hari memberkati karena kita juga setiap langkah kita juga bisa jadi bahkan tanpa kita sadari melakukan kesalahan. Maka kita juga perlu setiap hari untuk memberkati. Perasaan untuk seringkali lebih datang daripada perasaan memberkati. Kita dapat menemukan bahwa banyak alasan itu bila melihat dunia sekitar kita yang penuh dengan kehancuran dan penderitaan. Misalnya Bapak Ibu lihat minggu sebelumnya juga kayaknya menderita sekali hidupnya. Lalu sekarang saya yang menggantikan dia, saya juga menderita kayak dia. Itu karena kita melihat penderitaan dalam sehari-hari orang lain yang ada di sekitar kita. Kesulitan kita di dunia modern yang sibuk adalah bahwa kita sulit merasakan bahwa kita diberkati. Tadi saya sudah mengatakan, sangat sulit bagi kita untuk merasa diberkati karena banyak hal dalam hidup kita sekarang terjadi. Misalnya simbol status, simbol kekayaan. Misalnya kita mobil kita yang sudah mewah 25 tahun, dalam melihat orang mobilnya apa? Nah, berarti saya lebih rendah daripada dia. Berarti dia lebih berkati daripada saya. Lebih baik sekali hal-hal yang seperti itu. Berkat itu ada di sekeliling kita, datang dari segala arah, namun kita harus hadir, menyadari dan menerima berkat itu. Seperti yang tadi, yang kita jalan-jalan di luar, lalu di sekitar kita, melihat orang-orang yang kurang beruntung. Dengan itu kita bisa merasa terberkati. Bahwa kita itu masih bisa hidup dengan layak, masih bisa merasakan kasih dari orang-orang yang sekitar kita. Keyakinan bahwa diri kita adalah pribadi yang diberkati akan menimbulkan keyakinan yang kuat untuk memberkati orang lain. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu berkarya bagi orang lain, ya dari lingkungan, dari paroki, maka harus lebih dulu merasa bahwa diri kita itu diberkati. Harus merasa bahwa diri kita itu diberkati. Karena kita membagikan apa yang kita punya. Ya. Lalu yang ketiga itu dipecah. Kita dipecah karena kita dipanggil, kita dipecah karena memberi diri. Setiap pribadi kita yang sangat khusus, yang tidak pernah akan ada, yang akan sama dengan orang lain. Kenapa? Karena cara berpikir orang itu beda-beda. Dengan masalah yang sama, itu bisa bahasanya berbeda. Ada orang yang misalnya, wah ini masalah ini menurut saya lebih baik, berpikirnya bisa belajar dari masalah ini. Tapi ada orang lain melihat masalah itu ada dalam dirinya. Wah, kenapa sih hidup saya seperti ini? Nah, jadi cara berpikir orang, kalau memandang orang, itu jadi beda, karena masalahnya sama. Ya. Sumber penderitaan bukanlah cacat dan kelemahan kita, tetapi perasaan yang muncul karena yaitu perasaan ditolak, diremehkan, tidak berkenan, tidak dihargai, tidak dicintai. Jadi suatu penderitaan itu sebenarnya bukan masalahnya. Sekarang itu lagi populernya dijadikan juga sama yang namanya filsafat stoik. Jadi lebih populer dari orang yang sekali membahas tentang stoikisme. Stoikisme itu sebenarnya ada dua hal yang di dalam itu. Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, ya biarlah dia lakukan yang berada di sana. Tetapi satu hal yang bisa kita kendalikan, misalnya pikiran kita, kehendak kita, aktivitas kita sehari-hari, itulah adalah hal yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau masalah itu kita tidak bisa kendalikan, masalah itu bisa datang. Tetapi bagaimana kita berpikir menghadapi masalah itu berada dalam kendali kita. Bukan berada di dalam kendali orang lain, tapi berada dalam kendali kita. Jadi jangan fokus sama masalahnya,
Karena itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dialah Tuhan yang bekerja. Namun dipecah tidak sama dengan menderita.